Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, kembali lagi di Sharing is Caring. Sharing is Caring kali ini sangat-sangat berbeda dan istimewa gitu. Kenapa? Karena biasanya Sharing is Caring yang kita hadirkan adalah alumni atau nah, kalau hari ini telah hadir bersama kita sekalian. Di sini ada Ibu Dr. Harti Supriyatin SPD MPD. Ya. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore ini. Iya. Ya. Kebetulan kita syutingnya siang ya, Bu ya. Ya. Oke. Nah, di sini sebelum kita lanjut ya, Bu ya, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu. Di sini mungkin sebenarnya udah kenal ya, Bu ya. Silakan. Tapi mungkin ya. biar lebih jelas lagi. Di sini telah hadir Ibu Dr. Harti Supriyatin SPD MPD, yang mana beliau ini saat ini merupakan guru PNS Matematika di SMA Negeri 14 Bekasi, kemudian menjabat sebagai Wakasek Kurikulum SMA Negeri 14 Bekasi dari tahun 2013 sampai dengan saat ini. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 22 Kota Bekasi di tahun 2016-17 sampai dengan 2017-18, dan masih banyak pengalaman dan prestasi yang nanti kita akan bahas di sesi kali ini gitu. Nah, Ibu mohon izin mungkin Ibu bisa menceritakan atau Ibu bisa sharing nih tentang diri Ibu dulu mungkin gitu kan. Secara Ibu nih kesehariannya kan sebagai guru gitu kan. Bagaimana sih Bu suka dukanya sebagai guru? Ya, kalau suka dukanya Ibu menjadi guru ya. Ya, Ini betul. menjadi guru terlebih dahulu. Kebetulan Ibu tuh mengajar di SMA Negeri 14 Kota Bekasi itu mulai tahun pelajaran 2017-18, di mana waktu 2007-2008 Iya, betul. waktu itu kepala sekolahnya Bapak Ardin, Iya. ya, yang sekarang Bapak Ardin tugas di SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Mulai saat itu sampai dengan saat ini otomatis pasti yang namanya suka duka dalam mengajar, mendidik, melatih, membimbing peserta didik ya. Karena sebagai guru itu memang banyak suka dan dukanya. Kalau sukanya ya ketika misalkan dari rumah ya posisinya sedang suntuk atau sedang sedih dengan berbagai macam namanya permasalahan orang itu banyak ya, tapi ketika datang ke sekolah itu bertemu dengan anak-anak itu langsung rasanya hilang, senang karena ibu menganggap memang kalau peserta didik atau murid itu anak ibu sendiri. Bahkan ibu dulu mungkin yang pernah diajar sama ibu ya dari dulu itu pernah bilang walaupun ibu tidak mengandung gitu ya, kayak ibumu sendiri gitu kan, tidak melahirkan, tidak membesarkan, tetapi ibu menganggap bahwa kalian adalah anak-anak ibu. Itu pasti ibu selalu bilang seperti itu. Jadi karena ibu merasa memiliki mereka, jadi saya menganggap bahwa mereka anak saya, sehingga benar-benar bahwa ketika bertemu dengan mereka itu saya merasa bahagia. Kalau yang namanya dukanya wajar, kayak orang tua pun punya anak kan memang terkadang ada berbagai macam karakter anak ya. Memang ada yang soleha, ada yang rajin, tapi juga ada yang nakal gitu. Tapi bagi ibu kenakalan mereka itu, kalau soleha semuanya pasti seneng ya. Kalau yang membuat agak keselnya itu memang yang bandel-bandel, yang nakal-nakal. Tapi di mata ibu, karena mereka anak ibu, bahwa orang tua melihat anaknya yang memang bandel, yang nakal, yang nggak ngerjain PR, yang kabur gitu kan dulu itu, ya ibu sih paling senyum aja sebetulnya. Paling nanti juga ujung-ujungnya dipanggil, dikasih pembinaan, kerjasama dengan BK. Nah kalau di zaman sekarang di daring ya, sekarang pun mungkin walaupun dengan kondisi daring, saya tetap merasa bahagia dengan mereka karena terutama melihat kalau ini ya Vicon ya, dengan melihat mereka, saya selalu bilang tolong dong videonya dibuka, gitu. Kalau tidak dibuka itu terasa kayak orang gila ngomong sendiri. Betul, iya kan, kayak Bu Lina juga ngalamin kan, ini saya ngomong dengan siapa, tapi emang terus terang sekarang ibu pasti selalu bilang tolong dibuka videonya gitu. Karena apa, nanti kalau misalkan video nggak dibuka maka
tidak akan saya katakan hadir walaupun ada di situ, sehingga mereka buka semua. Itu merupakan kebahagiaan. Sedihnya ya memang pertama tidak bisa ketemu dengan mereka Secara terus langsung ya Bu ya, dan memang terus terang untuk memotivasinya lebih susah sekarang daripada tatap muka. Kalau tatap muka mungkin lebih enak ya memotivasi, tapi kalau sekarang memotivasi itu lebih berat. Karena apa? Ternyata mereka mungkin udah mengalami tingkat kejenuhan, udah hampir kurang lebih 1 tahun ya di era pandemi ini, sehingga mereka mungkin udah mengalami tingkat kejenuhan ya, sehingga harus pinter-pinter kita sebagai seorang guru bagaimana memotivasi mereka, membuat mereka tetap semangat walau belajar dalam keadaan daring. Begitu Ibu Lina. Terima kasih Ibu Harti, sangat apa ya, menginspirasi sekali ya. Jadi ternyata sebagai guru itu kita dengan melihat anak-anak tersenyum, belajar, semangat sama kita aja itu udah afirmasi positif buat guru, untuk seorang guru ya Bu, apalagi untuk khususnya untuk Bu Harti. Dan mungkin sekedar informasi nih anak-anak bahwa Bu Harti ini adalah satu-satunya guru yang mana beliau ada dengan basic pendidikannya sudah menyelesaikan S3 di tahun 2017 ya Ibu ya. Jadi satu-satunya guru yang menyandang gelar doktor gitu. Jadi luar biasa ya. Nanti kita akan bertanya lebih lanjutnya terkait dengan prestasinya yang segudang ini ya Bu ya. Banyak banget nih kalau kita bahas satu persatu. Tapi mungkin satu persatu dulu ya. Untuk selanjutnya nih Bu, tadi kan udah nyeritain suka dukanya. Terus Ibu di 14 berarti tahun 2007 ya Bu ya. Sorry tadi saya salah sebut 17, jadi nggak 17 berapa kemarin? Iya, berarti 2007 di 2008. SMA 14. Kalau Ibu guru sendiri pertama kali Bu tahun berapa sih Bu? Kalau sebagai guru untuk pertama kalinya waktu saya di Kalimantan. Tahun berapa itu kira-kira? Itu tahun 90 berapa? 8 kalau nggak salah. 98. Mungkin anak-anak kita yang nonton 98. belum lahir kayaknya Bu. Iya, oke, luar biasa. Berarti pengalaman udah banyak banget ya Bu ya, suka dukanya tadi sudah diceritakan. Nah, di sini kita bahas satu dulu ya Bu ya. Untuk prestasinya nih, sekadar informasi bahwa Bu Harti ini pernah menjabat sebagai pernah ditunjuk sebagai instruktur nasional dan mentor guru pembelajar di jenjang SMA mata pelajaran matematika khususnya, karena Bu Harti ini kan PNS matematika di SMA 14 yang diselenggarakan oleh Kemdikbud atau P4TK Matematika Yogyakarta tahun 2016 Bu. Betul ya Bu ya? Betul. Itu bagaimana Bu ceritanya sampai Ibu ditunjuk sebagai instruktur nasional? Kan ini pengalaman yang mungkin nggak semua orang bisa seperti Ibu Harti ditunjuk gitu Bu. Prosesnya seperti apa dan pengalamannya mungkin Ibu bisa bagikan. Begini Bu Lina, sebenarnya tidak semudah apa yang dibayangkan ketika kita meraih atau mencapai sebuah prestasi. Betul. Jadi itu penuh perjuangan dan kerja keras dan tentunya pasti dengan doa. Sebenarnya itu tidak langsung ujug-ujug atau tiba-tiba ketika tahun 2016 saya menjadi instruktur nasional, tidak. Jadi pada tahun 2015 ya, itu pertama kali ada yang namanya UKG. Uji kompetensi guru. Ya Bu. Tetapi waktu itu untuk pertama kalinya itu tujuannya adalah untuk pemetaan. Sebenarnya belum di situ, belum melihat nilainya itu berapanya. Nah dari situ ya. Nah terus pada tahun ini nilainya rendah sekali, saya nggak malu cerita. Gitu. Jadi waktu UKG pertama di tahun 2015 kalau tidak salah ya, nilai saya berapa coba? Nilai Ibu 39. Tetapi 39 itu bukan karena memang saya, mohon maaf bukan sombong dikit ya. Apa sombong ini namanya. 39 itu karena bukan karena saya tidak bisa mengerjakan. Pertama kalinya UKG itu hampir semua guru itu nilainya jelek. Gitu. Iya benar sih Bu, itu UKG kalau tidak pertama. salah paling tinggi itu mungkin matematik itu 50. Ya, saya 39 kalau tidak salah. Masuk kategori bagus lah Bu. Terus kenapa bisa mencapai 39? Soalnya 100. Soalnya 100, kemudian pada saat itu karena memang itu UKG pertama tujuannya untuk kompetensi, kemudian pemetaan, bukan kompetensi, untuk pemetaan gitu kan. Kemudian di situ juga untuk melihat sebenarnya hanya uji coba itu, coba kendalanya di mana sebelum ke uji yang sebenarnya. Nah, ternyata dari 100 nomor saya pikir bahwa
yang susah lewatin, Iya, betul. susah lewatin, nanti balik lagi. Ternyata setelah saya melewatin, ini dulu nanti dulu gitu kan. Nggak bisa balik lagi. Nah, ternyata setelah saya kembali apa gitu kan, sudah tidak ada ininya, sudah tidak ada soal-soalnya. Gitu. Iya, sehingga berapa banyak yang dilompati itu kan dari 100 saya hanya 39, berarti yang terlewati itu adalah sekitar 60-an ya. Iya, 61 ya. Dari situlah kemudian semua guru, dan ini kasusnya bukan hanya sama saya doang, betul. semuanya, bahkan ada Sama. yang 1, 2 Iya, gitu. Bu. Sama Nah, BK. akhirnya setelah itu ada evaluasi kesulitan apa atau kendala apa dalam teknis di lapangan, diceritakanlah semuanya. Iya. Ya, diceritakanlah semuanya, kemudian itu dikumpulkan, terus habis itu semua dikumpulkan di dinas kalau nggak salah waktu itu. Terus selanjutnya diperbaiki dan ada UKG kembali. Alhamdulillah saya UKG-nya itu menempati urutan kedua sekota Bekasi. Nilainya ya, nomor satunya dari Marsudiri ini, biasa saya panggil Mas Miko. Sekarang kepala sekolah SMA Marsudiri ini. Itu nomor 1, kalau tidak salah nilainya sekitar 9-an lebih, saya 80-an lebih gitu. Nah, dari situ kemudian ada yang namanya diklat dengan pola in on in pasca UKG di Bandung ya, selama kurang lebih 9 harian. 9 hari. Ya, setelah itu dari sekitar kalau nggak salah 40 orang itu kemudian diambil lagi menjadi tinggal berapa orang ya, 7 kalau nggak salah. Ya, 7 yang terpilih menjadi instruktur nasional di Kota Bekasi. Ada 7. Kemudian diberikan pembekalan lagi ke langsung ke Yogyakarta oleh P4TK Matematika Yogyakarta. Kalau tidak salah di sana Rakornas ya, itu se-Indonesia dikumpulin di sana. Kemudian dari 7 orang itu berangkat semua ke sana, termasuk saya. Sehingga saya itu Pak Miko, terus dari SMA SMA negerinya 2, hanya SMA 9 dengan SMA 14 saya, kemudian Al Azhar, terus Marsudiri nih, pokoknya ada 7 ya jumlahnya. Nah, alhamdulillah berangkat ke sana. Kemudian setelah pembekalan gitu kan, diberikan tugas masing-masing nggak sama. Kebetulan saya ditugaskan untuk menjadi instruktur nasional atau mentor di bagian daerah Jawa Timur. Jadi Jawa Timur semuanya dipegang oleh saya, membimbing guru pembelajar. Waktu itu menterinya masih Mas Anies ya. Iya, Pak Anies. Iya. Saya membimbing mereka, tetapi secara daring. Jadi sebelum ada pandemi, saya sudah daring dulu. Sudah daring ya, Bu? Sudah murni. Jadi kan itu dibagi tiga kalau nggak salah ya. Ada yang tatap muka. Tatap muka itu di daerah kota atau kabupaten. Kemudian ada tatap muka dan daring. Kalau saya alhamdulillah dianggap bisa IT-nya, jadi secara daring murni, benar-benar daring, dan itu kendalanya juga lumayan karena sekarang aja kan waktu awal pandemi daring dengan anak-anak susah. Nah, ini dengan orang tua yang mungkin diantara mereka ada yang gaptek kan begitu. Iya, jadi saya harus mengajar materi-materi khususnya matematik ya, karena saya instruktur nasional guru pembelajar matematika tingkat SMA. Jadi guru-guru SMA di Jawa Timur itu saya bimbing untuk terkait dengan guru pembelajar, terutama materi-materi matematika itu secara daring murni. Dan alhamdulillah dari berapa instruktur nasional saya dikatakan yang berhasil, karena dari berapa orang itu hanya 1 yang tidak mengikuti. Gitu. Maksudnya dari semua guru yang di Jawa Timur hanya 1. Saya pikir waduh gagal nih, ada 1 yang itu tidak berhasil. Ternyata alhamdulillah setelah di cross check dengan yang lain itu kan, karena saya sendiri ada di situ juga ibaratnya atasan saya yang juga membimbing saya. Jadi saya instruktur nasional tapi ada bimbing dosen dari Semarang. Waktu itu ternyata dari kelompok kita alhamdulillah saya yang paling terbaik, bagus. Yang saya katakan, saya pikir 1 orang itu gagal, ternyata yang lain banyak, ada 5, ada 6 gitu. Ya seperti itu pengalaman menjadi instruktur nasional. Alhamdulillah sertifikatnya juga ada. Jadi
instruktur nasional, mentor Mentor. nasional, Oke, ya seperti keren itu. banget ini ceritanya ya. Itu sekitar 2016 berarti ya Bu ya? 2016 2000 untuk ditetapkan, kan 2015 kan tadi UKG, UKG terus masih ada UKG yang kedua juga 2015, baru habis itu diklat gitu Diklat. kan, in pasca UKG di Bandung, terus habis itu terus di Bandung lagi gitu Iya. kan, yang untuk kan 40 diambil lagi 7, Iya. kemudian habis itu lagi dikirim untuk Rakornas Iya. gitu di Yogyakarta. Oke, Gitu. jadi kalau bisa saya simpulkan cerita Ibu nih di masa pandemi kayak gini, Ibu udah survive banget buat Ya, ibaratnya jadi tidak daring kaget gitu, saya, karena nggak dulu udah kaget daring ya. duluan pada tahun Betul, 2016 sudah daring. 2016 padahal itu Daring 2016 murni. udah agak berapa tahun yang lalu gitu Iya. ya Bu ya, tapi udah ngerasain Bu Harti ini pengalaman Iya, daringnya seperti daring apa murni gitu. seperti Dan itu. mungkin saya menggarisbawahi tadi cerita Ibu, mungkin satu hal yang bisa kita ambil dari inspirasi Bu Harti nih pengalamannya, bahwa ternyata untuk bisa struggle kayak Bu Harti bisa jadi instruktur nasional, ternyata Bu Harti juga pernah ngalamin ibaratnya tadi nilainya ya Iya, Bu, nilai sempet awalnya, walaupun iya. mungkin sebenarnya kalau kita denger dari ceritanya mungkin bukan kesalahan dari Ibu pure Iya, ya Bu ya, teknis. tapi teknisnya karena mungkin emang pertama Di kali iya. sistemnya Memang kan itu nggak tahu. tujuannya memang bukan untuk mencari nilai sih pada Iya. awal, itu hanya untuk pemetaan dan untuk mengetahui kendala apa supaya Iya, yang betul. pas sebenarnya uji kompetensi tidak mengalami hal yang sama. Iya, tapi langsung bisa ibaratnya gitu ya, melesat ya Iya. Bu ya. Nilainya langsung kedua terbaik se-Kota Bekasi ya Bu? Iya, nomor Atau satunya Marsudiri. Iya, oke. Iya, Itu luar itu biasa namanya Mas banget. Miko. Jadi mungkin buat penonton juga ya Bu ya, kalau misalnya ibaratnya kita kalau startnya dari 20, nggak usah takut bisa sampai 100 ya Bu ya. Iya. Ibaratnya harus cus gitu kan. Oke, luar biasa banget nih. Sharing kita Dari hari ini. 39 ke 86 kalau nggak salah. Oh ya nilainya. Allah, luar biasa ya itu. Kita kalau ini benar-benar belajarnya ya Bu ya. Harus tidak boleh patah semangat terutama. Betul. Jiwa daya juangnya yang mungkin perlu nih gitu ya Bu ya. Struggle banget ini Bu Harti ya, pokoknya luar biasa. Nah lanjut lagi nih Bu ya, Harti juga pernah menjadi juara 1 publikasi ilmiah dan karya inovasi pembelajaran matematika tingkat nasional ya Bu ya. Iya. Yang diselenggarakan oleh Kemdikbud atau P4TK Matematika Yogyakarta di tahun 2018. Nah, bagaimana Bu cerita dan proses perjalanannya sampai juara 1 loh Bu, ini luar biasa loh Bu gitu. Bagaimana Ini sebenarnya Bu? kalau diceritakan ada sedihnya ya. Ada sedihnya boleh Bu? Iya, jadi sedihnya, memang kalau senangnya. kita melihat seseorang yang kelihatan sudah sukses atau berhasil, itu sebetulnya di balik itu tuh banyak sekali suka dukanya. Betul. Pada tahun 2018 ya, Iya, itu saya 2018. mendapatkan juara 1 tingkat nasional publikasi ilmiah dan karya inovasi pembelajaran matematika di P4TK Yogyakarta, itu kan di bawah kementerian. Iya. Jadi bacanya P4TK dulu, baru kementerian, gitu, Bu. Kementerian Oh, iya, Pendidikan dan mohon Kebudayaan. Jadi P4TK itu di bawahnya Di bawah Kemdikbud. Kemdikbud, Nah, oke. seperti itu. Jadi sebetulnya saya tidak pernah terpikir untuk menjadi juara 1 sama sekali. Tidak ada target saya menjadi juara 1. Betul. Jadi waktu itu memang saya itu pada tahun 2016 itu kan, yang Setelah pas jadi saya IN tadi ya, Bu? IN gitu juga, saya kan diangkat menjadi PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 22 Kota Bekasi, di mana sekolahnya itu masih numpang di SMP Negeri 8, itu di Rawalumbu. Namanya juga USB, unit sekolah baru. Makanya kenapa dikatakan PLT, karena masih belum punya sekolah sendiri. Itu masih hidup di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Nah, jadi itu ceritanya pada tahun 2016 saya berjuang memulai namanya di USB itu dari nol. Iya, betul. Semua kepala sekolah yang namanya ditempatkan di unit sekolah baru itu pasti berjuang, harus beruang mencari sarpras, terutama nomor 1 kan anak-anak, ibu kapan kita nggak numpang lagi gitu kan, terus pengen punya gedung sendiri gitu, seperti itu. Jadi memang kalau seperti itu pikirannya nomor 1 pengen punya gedung kalau yang namanya belum punya gedung. Tetapi saya selalu memotivasi anak-anak saya ya di SMA Negeri 22 Kota Bekasi itu,
jangan pernah bersedih, jangan pernah minder walaupun di sekolah USB. Betul. Ntar larinya ke juara 1 itu. Oke. Jadi dari awal kebetulan saya kan karena itu USB, induknya SMA 6, saya selalu berkoordinasi dengan kepala SMA Negeri 6, itu namanya Ibu Heni. Beliau sangat baik dan memang selalu berkoordinasi saya dengan beliau untuk memajukan SMA Negeri 22 Kota Bekasi, bagaimana berjuang mencari solusi yang terbaik supaya secepatnya punya gedung. Nah, tetapi walaupun seperti itu, selama gedung itu belum ada, saya selalu memotivasi anak-anak. Walaupun kalian tidak punya gedung, walaupun mungkin tidak sama dengan sekolah-sekolah yang maju, inilah adanya saya di sini, gitu ya. Waktu itu tahun 2016 masih calon doktor, belum doktor. Iya. Di 2017 ya Bu baru doktor sah doktornya gitu. 2017. Waktu itu memang udah proses lah, kandidat doktor waktu itu. Wah, itulah gunanya saya yang calon doktor, bukan menyombongkan doktornya, bahwa inilah kenapa saya ditugaskan di sini, gitu kan. Sebagai calon doktornya adalah manajemen pendidikan, bisa memanage pendidikan. Dari awal saya harus bisa merencanakan, membuat strategi bahwa nanti kalian yang angkatan pertama, saya bilang gitu, harus banyak yang diterima di PTN lewat jalur senam PTN. Gitu. Jangan pernah bersedih, jangan karena nggak punya gedung kalian merasa minder. Sehingga kegiatan-kegiatan apapun saya ikutkan. Walaupun terus terang memang dananya nggak ada. Ini bukan saya maksudnya ria ya. Artinya bahwa walaupun nggak ada uang gitu kan, saya secara pribadi mengeluarkan terus terang. Ya, berkorban ya Bu ya. Iya, karena memang teman-teman yang dulu pernah mengalami di USB cerita, pasti kita berjuangnya bukan dari nol lagi, minus. Ya, jadi ya harus rela berkorban demi anak-anak. Saya tunjukkan bahwa walaupun kalian di USB, kalian punya prestasi. Sehingga kegiatan apapun saya ikutkan. Ada kegiatan misalkan di Bandung yang gak ada dananya, sampai saya dengan suami saya nganter. Saya kasih saya antar, saya kasih transportnya, saya kasih uang jajan dan sebagainya. Pokoknya ikuti semua kegiatan. Dan alhamdulillah pada ini angkatan pertama itu dari USB, beberapa USB yang paling banyak diterima di S6 PTN adalah SMA 22 Kota Bekasi. Dan itu membuat saya terharu gitu. Itu kebanggaan dan kebahagiaan karena selama ini kalau kegiatan apapun selain tadi contohnya diantar ke Bandung, misalkan Kartinian, saya adakan Kartinian waktu itu masih tatap muka. Ayo kita lomba Kartinian, dananya ayo ada gitu. Terus habis itu lagi misalkan lebaran haji, saya beliin kambing gitu ya, walaupun hanya kambing nggak sapi gitu. Artinya benar-benar semua kegiatan itu dilaksanakan. Tiba-tiba ada peralihan ke provinsi ya. Waktu itu tahun 2016 kan masih di Kota Bekasi, masih di kota ya, belum provinsi. Pada 2017 itu gitu kan, itu ada peralihan ke provinsi. Dan pada akhir 2017 ya kalau nggak salah, saya di SMA 22 Kota Bekasi itu 2 tahun pelajaran tadi dikatakan, 16, 17, 18, tapi 3 semester. Nah ya jadi kalau tidak salah di akhir semester 3-nya gitu kan, harusnya kan semester 4 genapnya kan, 4 semester sampai semester 3 tiba-tiba ada rotasi mutasi dan saya kebetulan dikembalikan lagi ke SMA Negeri 14 waktu itu gitu kan. Akhirnya di SMA Negeri 14 saya kalau orang mungkin ya habis katakanlah menjadi seorang pemimpin gitu kan, tiba-tiba kembali lagi menjadi guru biasa. Ini saya bongkar di sini loh Bu Lina. Asik, ini gitu baru pertama kali nih Bu. Di depan kamera. Saya baru kali ini saya ceritakan sampai sedetailnya ya. Jadi harus nonton nih Bu, sharing. Iya Bu. Jadi suka dukanya saya ceritakan. Jadi artinya bahwa itu mungkin gitu ya, namanya biasanya ada post power syndrome ya. Seorang kepala sekolah yang turun menjadi guru biasa, rata-rata mungkin biasanya post power syndrome, apalagi dikembalikan lagi ke tempat semula. Ke tempat yang dimana asalnya. Kalau dikembalikan kepala sekolah mungkin itu
bahagia aja iya, ya. Tapi betul, ini Bu. dikembalikan menjadi guru biasa. Iya. Saya menjadi guru biasa di sini pada tahun 2017. 2017. Iya, semester 2, 2017-18 semester 2. Kan Iya. tadi saya sampai di Sampai- semester 2-nya Iya, gitu betul, kan. Kalau iya. dikatakan tadi semester 4 gitu kan, saya di sana 3 semester. Tiga Semester semester. keempatnya Keempatnya saya balik lagi. balik. Nah, selama 1 semester ini saya waktu itu kepemimpinannya Pak Dedi Suryadi. Oke, Ya. Pak Dedi yang sekarang ya. Ya, yang sekarang juga menjabat lagi di sini. Menjabat lagi, oke. Dan saya memang pada saat itu memohon agar saya tidak diberikan tugas apapun. Oke. Maksudnya selain guru ya, Oke. kalau guru itu adalah tupoksi Tugas. saya, kerja saya dari pemerintah. Emang saya awal ditugaskan di SMA Negeri 14 ini menjadi seorang guru. Nah, terus kenapa saya pengen menjadi guru saja kemarin itu? Bukan karena saya pospor sindrom. Justru kalau saya pospor sindrom datang ke sini pasti saya minta, Pak, jadikan saya wakil kepala sekolah kan gitu. Oke. Tidak. Justru saya pengen menjadi guru biasa di sini, pengen sekali merasakan kayak apa hanya menjadi guru murni. Karena selama ini sebelum di SMA 14, saya di sekolah lain pun tugas tambahnya banyak sekali. Jadi tidak pernah namanya berhenti. Sebelumnya mungkin prestasi juga banyak banget itu Iya, sebelum saya betul. di sini ya. Ini kan Iya. kita cerita di sini, sebelumnya banyak banget Bu Lina. Iya. Jadi kapan saya benar-benar menikmati menjadi seorang guru saja. Itulah pada tahun 2017-18 Iya. di semester yang 4. genapnya saya hanya menjadi seorang guru biasa di sini. Iya, fokus benar-benar Fokus, mengajar. benar-benar. Kebetulan ini Iya. jadi ceritanya nggak panjang ke Iya. juara itu karena Lanjut ini ke- kronologisnya ini. Iya. Nah, jadi pas semester 2 itu di tahun 2017-18 ya. Iya, betul. Gitu. Itu saya kebetulan memang teman saya banyak. Ya, di antaranya adalah Widya Iswara. Agak keren dikit teman saya. Itu nama orang. Widya Iswara itu adalah narasumber. Oke. Ya, jadi waktu itu saya dihubungin oleh teman saya tadi Iya. yang menjadi Widya Iswara di PMPTK Oke. Matematika Yogyakarta, yang menanyakan apa kesibukannya saat ini. Kebetulan saya katakan alhamdulillah sekarang saya tidak terlalu sibuk gitu kan, hanya menjadi guru biasa. Nah, akhirnya menawarkan ya, ada link yang diberikan ke saya untuk mengikuti tadi publikasi ilmiah dan karya inovasi pembelajaran matematik di Yogyakarta. Oke. Nah, sebetulnya di sana itu jadi polanya in on in gitu ya. Oke. Jadi awalnya itu saya harus mendaftar dulu. Ternyata tidak semua guru bisa mendaftar. Karena saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, saya share ke grup MGMP di sekolah, kemudian MGMP Matematika di Yogyakarta. Nah, kebetulan matematika Yogyakarta, matematika Kota Bekasi. Kota Bekasi. Nah, itu di-share sebetulnya itu untuk seluruh Indonesia. Ya. Ternyata yang diambil itu hanya 1.000 orang yang diseleksi lagi gitu kan. Dari berapa, Bu? Jadi gini, yang bisa masuk itu hanya 1.000 gitu. Nah, kuotanya berarti ya, Bu? karena di situ kan ada persyaratan-persyaratan yang diisi. Betul. Nah, kebetulan Butika, Iya. ya teman kita juga waktu Butika. itu, ya teman matematik. Nah, itu juga mengikuti. Oke. Tapi katanya ditolak. Kan saya nanya, Butika gimana, ikut enggak gitu? Ikut, Bu, tapi saya mental duluan. Persyaratannya tidak memenuhi, tapi tidak tahu ditolaknya di apa. Artinya tidak memenuhi. Nah, memang dari semua yang mendaftar di seluruh Indonesia jumlahnya waktu itu belum nggak tahu berapa, intinya yang bisa tuh 1.000. 1.000. Kemudian 1.000 itu diseleksi lagi menjadi 100. Dari 1.000 ke 100 ya, Bu? Jadi 1.000 bisa masuk daftar, habis itu mungkin diseleksi berkas lagi, gitu kan. Persyaratannya juga banyak. Nah, akhirnya hanya diambil 100. 100 itulah yang dibawa ke Yogyakarta. Ya kan, in ya. In itu masuk di PMPTK. Di sana selama 12 hari atau 2 minggu ya. Jadi lomba ini sebetulnya kayak juga diklat juga. Jadi diklat tapi terus habis itu di dalamnya dilombakan gitu. Iya. Makanya dinamakannya Pikimat. Pikimat. Apa Ya, tuh, Bu, jadi kepanjangannya? pelatihan gitu kan tadi ya.
publikasi ilmiah dan karya inovasi pembelajaran matematik. Jadi ada kayak diklat tapi dilombakan gitu. Jadi tidak langsung ujuk lomba, tiba-tiba ya ujuk-ujuk. Tiba-tiba. Nah, jadi in tadi. Jadi Ibu berangkat tuh 100 orang di sana. Gitu kan, 100 orang, tapi 100 orang itu terdiri dari itu SD, SMP, SMA. SMK enggak. Jadi 100 itu SD, SMP, SMA dari 1000 itu yang tadi. Nah, di sana 100 orang selama 12 hari itu di sana diberikan materi-materi terkait dengan publikasi dan karya inovasi pembelajaran matematik. Nah, kebetulan karena itu tahun berapa ya Ibu balik ke sini kan 2017 ya. Itu berangkatnya kalau lupa saya bulan Agustus 2018. Agustus 2018 ya, Agustus 2018 berangkat ke sana 12 hari kalau nggak salah mulai tanggal 6 Agustus. Kemudian setelah diberikan di sana kayak semacam diklat, suruh pulang. Ya, suruh pulang kebetulan karena di situ membuat publikasi dan karya inovasi pembelajaran matematik. Jadi saya karena sebagai guru PNS, saya pikir membuat ini aja lah PTK. Penelitian tindakan kelas. Nah, Ibu pikir karena Ibu kan disertasi kemarin udah cukup memakan waktu, biaya, pikiran dan sebagainya, udahlah ringan-ringan saja. Toh saya tidak berpikir saya untuk mendapatkan juara. Saya hanya sekedar untuk refresh. Refresh untuk pergi ke sana. Serius tidak pernah berpikir saya untuk mendapatkan juara, enggak. Jadi ketika pulang itu saya mengajar 12 IPA 1 waktu itu ya. Terus judulnya itu PTK-nya meningkatkan prestasi belajar matematika melalui turunan waktu itu. Turunan fungsi trigonometri pada kelas 12 IPA 1 dengan metode SGD, Small Group Discussion. Jadi saya bentuk di kelas itu belajarnya kelompok-kelompok kecil dengan SGD tadi. Nah, itu untuk PTK-nya. Dan alhamdulillah setelah selesai, kalau tidak salah itu sekitar tipis aja sih, hanya 128 lembar. 128 lembar ya, Bu? Iya. Ininya laporannya. Dan ini di sini juga ada, terus ditaruh juga di perpustakaan. Kemudian balik lagi ke sana untuk mempresentasikan. Jadi di sana 12 hari, on itu 1,5 bulan ya. Karena September, Oktober balik lagi ke sana bulan Oktober. Terus di sana dipresentasikan. Dipresentasikan, dan saya juga ya biasa aja presentasi, memang udah terbiasa presentasi ya. Iya, gitu. betul. Bukan saya berarti merasa udah wah pinter banget presentasi, enggak, karena melewati disertasi S3 dokter saya itu udah luar biasa, sehingga saya pikir ini mah penelitian biasa lah saya mah, penelitian tindakan kelas, karena yang lain ada yang lebih ya, saya pikir ada R&D ya, research and development, ada juga penelitian-penelitian yang lain. Saya PTK aja lah untuk PNS juga kan, untuk kenaikan pangkat. Ketika sampai di sana kalau tidak salah itu 4 hari kalau nggak salah, lupa udah lama. Untuk presentasi itu ya? Karena kan bergilir. Itu digilir masing-masing maju semua. Itu dari 100 orang itu. Dan sebelum hari terakhir saya terus terang sudah dibisikin oleh kepalanya lah ya, ketua panitia itu. Ketua panitia. Kenapa dikasih tahu duluan bisik-bisik? Sebetulnya kan harusnya itu surprise di hari hanya, cuman karena saya disuruh langsung membuat ininya ke dalam template untuk jurnal, sehingga supaya hari terakhir itu saya udah tinggal pergi pulang. Jadi udah selesai jurnalnya, sehingga tolong langsung bikin jurnal, dikasih template-nya segala dan sebagainya, karena Ibu juara 1 gitu. Jadi juara 1, 2, 3. Ya bener Pak, saya bilang gitu. Terus bilangnya, iya Bu, Ibu tertinggi nilainya. Itu saya juga biasa aja. Ya cuman alhamdulillah Pak gitu aja. Bagi saya itu kayak bukan surprise gitu loh. Saya bilang, ya terima kasih Pak, udah gitu aja. Tapi flat aja gitu Bu? Iya, datar aja. Bukan berarti saya nggak menghargai. Bagi saya karena saya tidak berpikir ini akan dampaknya, bukan dampak negatif. Dampaknya nanti akan ke Korea ini gitu kan. Saya tidak pernah berpikir itu. Tapi Ibu tahu pada saat itu dampak
efeknya setelah ibaratnya juara apresiasinya akan dapat ke Korea. Belum tahu ya, Bu. Pihak P4TK pun tidak tahu kalau itu nanti akan ada arahnya ke Korea Selatan. Ya jadi akhirnya udah terima kasih Pak, udah gitu aja. Kemudian pada hari hanya dikasih tahu juara satunya saya, terus juara keduanya ada, terus juara duanya udah teman saya di Lampung, juara tiganya yang di Pemalang. Iya, jadi satunya Jawa Barat, duanya Lampung, tiganya Jawa Tengah. Nah, itu seperti itu. Nah, terus tidak lama kemudian langsung di situ diumumkan bahwa yang juara 1 2 3 itu langsung mengikuti seminar nasional. Namanya Sendimat, Seminar Nasional Pendidikan Matematik, di mana di situ dihadiri oleh langsung Menteri waktu itu Mendikbud Profesor Muhadjir Effendi tahun 2008. Pak Muhadjir ya berarti ya, Bu? Iya, dan saya juga biasa aja juga gitu kan. Saya tidak pernah berpikir nanti ketemu menteri seneng banget gitu, enggak gitu. Ya udah ngalir gitu aja gitu kan. Saya pulang gitu kan, 2 minggu kemudian langsung ke sana lagi. Kalau yang lain masuk ke Sendimat harus seleksi lagi. Kalau Ibu langsung? Kalau saya karena udah juara dari Pikimat tadi, langsung di ininya hasil dari tadi saya penelitian langsung diseminarkan. Ada waktu itu Profesor Muhadjir alhamdulillah datang, kemudian keynote speaker ada yang Presiden KNUE, Korea National University of Education. Itu tidak pernah berpikir bahwa saya akan ketemu lagi nanti di Korea. Jadi